Chin, mereka tidak berbicara kepada siapapun selain mereka sendiri dan adik perempuan mereka, Rose. Hai, welcome to DPS YouTube channel. Jadi di video ini aku akan menceritakan kisah menyeramkan dan sekaligus menyedihkan juga, karena ini adalah kisah anak kembar Juni dan Jennifer Gibbons. Jika salah satu ingin hidup normal, maka yang satunya harus mati. Jadi di video ini aku akan menceritakan selengkap-lengkapnya ke kalian bagaimana kisah anak kembar ini. Kalau kalian penasaran gimana kisah selengkap-lengkapnya, keep watching. Anak kembar Juni dan Jennifer lahir pada tanggal 11 April 1963. Nama orang tua dari mereka adalah Gloria dan Aubrey Gibbons. Mereka berasal dari Barbados, tapi Chin mereka pindah ke Wales ketika Juni dan Jennifer masih kecil. Jadi Chin di Wales, Juni dan Jennifer ini satu-satunya anak yang berkulit hitam. Otomatis Chin mereka kena yang namanya bully atau dikucilkan. Ditambah lagi Chin, Juni dan Jennifer ini sulit untuk berbahasa Inggris, sehingga Chin sulit bagi orang sekitar mereka mengerti bahasa mereka. Nah Chin, karena bulian kepada mereka berdua ini semakin parah, pihak sekolah mengeluarkan Juni dan Jennifer dari sekolah. Nah Chin, karena Juni dan Jennifer semakin terintimidasi, bahasa mereka akhirnya berubah menjadi bahasa Idioklosia. Idioklosia ini adalah bahasa yang hanya dimengerti mereka sendiri dan adik perempuan mereka yang bernama Rose. Semakin lama Chin, mereka tidak berbicara kepada siapapun selain mereka sendiri dan adik perempuan mereka, Rose. Pada usia 14 tahun, Juni dan Jennifer ini dibawa ke psikolog untuk diterapi. Tapi Chin, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan mereka. Nah Chin, sebagai bagian dari perawatan, mereka dikirim ke sekolah asrama yang terpisah untuk mencoba dan memutuskan komunikasi mereka supaya mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi Chin, rencana itu berubah menjadi bencana. Karena Chin, Juni dan Jennifer sama sekali tidak mau berbicara dengan siapapun. Nah Chin, karena perpisahan itu menjadikan mereka tidak bersemangat, akhirnya mereka disatukan kembali. Kemudian Chin mereka bertemu dan akhirnya mereka menghabiskan waktu mereka beberapa tahun di kamar tidur bersama. Mereka terlibat dalam dunia fantasi mereka sendiri yang hanya dilengkapi dengan boneka-boneka. Anehnya lagi Chin, kedua kembar itu mencatat tanggal dan metode kematian yang tepat untuk setiap boneka. Pada tahun 1979, mereka menerima sepasang buku harian sebagai hadiah Natal. Nah Chin, kemudian mereka mulai menulis, masing-masing menulis novel dan banyak cerita pendek dalam periode ini. Kisah-kisah yang mereka tulis kebanyakan berlatar Amerika Serikat, khususnya Malibu, California. Menurut laporan juga Chin, kedua kembar itu memiliki hubungan cinta dan benci yang sangat kompleks Chin satu sama lain. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi Chin kalau mereka bersatu, mereka akan berkelahi dengan sangat kejam. Nah Chin, dalam satu kejadian, Juni sebenarnya ingin membunuh Jennifer dengan cara menenggelamkannya. Kemudian Chin, Jennifer menuliskan kata-kata yang mengerikan di dalam buku hariannya. Kami menjadi musuh yang fatal di mata masing-masing. Kami merasakan sinar yang mematikan, yang menjengkelkan keluar dari tubuh kami, menyengat kulit masing-masing. Aku berkata pada diriku sendiri, bisakah aku menyingkirkan bayanganku sendiri? Tidak mungkin atau tidak mungkin. Tanpa bayanganku aku akan mati. Tanpa bayanganku akankah aku memperoleh hidup, bebas atau dibiarkan mati? Tanpa bayanganku yang kuidentifikasikan dengan wajah kesengsaraan, penipuan, dan pembunuhan. Meskipun begitu Chin, Juni, dan Jennifer tetap saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Nah Chin, yang paling parahnya lagi ketika mereka dewasa, mereka malah semakin aneh. Mereka mulai bereksperimen dengan alkohol, ganja, dan penipuan.
Nah Chin, semakin lama mereka semakin aneh. Mereka memutuskan untuk membakar toko traktor. Dan Chin, kebakaran yang sangat serius terjadi di perguruan tinggi teknik. Nah Chin, karena kejadian itu, mereka dimasukkan ke dalam rumah sakit Broadmoor ketika usia mereka masih 19 tahun. Nah Chin, rumah sakit Broadmoor adalah rumah sakit kesehatan mental dengan keamanan yang cukup tinggi. Dan rumah sakit itu Chin menangani kriminal gila. Nah Chin, ketika mereka masuk ke dalam rumah sakit ini, Juni melakukan percobaan bunuh diri. Sementara Jennifer Chin menyerang seorang perawat dengan kejam. Nah Chin, di dalam rumah sakit ini, Juni dan Jennifer menunjukkan perilaku yang aneh. Nah Chin, semakin lama mereka bersikap semakin aneh. Dokter atau perawat yang masuk ke dalam ruangan mereka, dokter atau perawat itu akan menemukan Juni atau Jennifer dalam posisi beku di tempat. Atau Chin, kadang-kadang mereka melakukan pose yang cukup rumit. Akhirnya Chin, Juni dan Jennifer diberikan antipsikotik dosis tinggi dan tidak dapat berkonsentrasi. Nah Chin, setelah banyak diskusi tentang masalah Juni dan Jennifer ini, mereka memutuskan bahwa Jennifer akan menjadi orang yang berkorban. Pada tanggal 9 Maret 1993, Juni dan Jennifer pergi ke klinik Caswell. Nah Chin, di jalan menuju klinik, Jennifer bertingkah sangat aneh. Jennifer tidur di pangkuan Juni, tapi matanya terbuka. Setelah sampai di klinik Chin, Jennifer tidak dapat dibangunkan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian Chin, Jennifer dinyatakan meninggal karena miokarditis akut, peradangan jantung yang tiba-tiba. Tapi Chin, karena Jennifer ini baru berusia 29 tahun, yang berarti masih sangat muda, dan kondisi jantung dari Jennifer ini baik-baik saja, dan Jennifer ini Chin tidak memiliki penyakit apapun. Nah Chin, dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya obat atau zat-zat yang beracun dalam tubuh Jennifer. Sampai saat ini, kematian Jennifer masih sangat misterius. Beberapa hari setelah kematian Jennifer, Marjorie Wallace mengunjungi Juni. Dan Juni berkata kepada Wallace yang aneh Chin. Dia berkata, akhirnya aku bebas, terbebaskan, dan akhirnya Jennifer menyerahkan hidupnya untukku. Nah Chin, setelah kematian Jennifer, Juni memberikan wawancara kepada Harper's Bazaar dan Guardian, yang tampaknya Chin, Juni dan Jennifer telah membuat kesepakatan jika salah satu dari mereka mati, yang lain akan mulai berbicara dan hidup normal. Pada tahun 2008 Chin, Juni tinggal sendiri dekat rumah orang tuanya di Wallace Barat. Dan Juni Chin tidak lagi diawasi oleh psikiater, dan Juni Chin akhirnya diterima di komunitas meskipun masa lalunya yang aneh dan menakutkan. Pada tahun 2016 Chin, kakak perempuan dari Juni dan Jennifer yang bernama Greta mengatakan ketidakpuasan keluarga kepada rumah sakit Broadmoor dalam penahanan si kembar dalam suatu sesi wawancara. Dia mengatakan Chin bahwa mereka menyalahkan rumah sakit karena rumah sakit telah merusak kehidupan dari Juni dan Jennifer dan mengabaikan gejala-gejala kematian yang membuat Jennifer meninggal secara tiba-tiba. Dan Greta sendiri Chin ingin mengajukan tuntutan kepada rumah sakit Broadmoor, tapi Chin, orang tua dari Juni dan Jennifer, menolaknya. Orang tuanya berkata Chin, tidak ada yang bisa membawa Jennifer kembali. Nah Chin, dari kisah Juni dan Jennifer ini kita bisa belajar, jangan kalian mengucilkan seseorang. Karena dengan membuli, dengan mengintimidasi, dengan mengucilkan seseorang, apa yang kita dapat? Apa yang akan kita peroleh? Nothing. Tidak ada. Jadi aku sangat-sangat berharap ke kalian, marilah kita berubah, marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita membuli seseorang, kita tidak bisa mendapatkan uang, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga Chin, tidak ada. Jadi marilah sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, saling memaafkan, saling mengerti, saling toleransi satu sama lain antara perbedaan. Oke Chin, sekian dulu video
video hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, please like this video. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian mau request aku bikin video apa lagi selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak akan ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @deputrisabria supaya kalian gak akan ketinggalan sama video-video atau info-info yang aku akan upload di YouTube channel aku. Oke, see you di next video. Bye.